Bikin apa Kakak Imam? Assalamualaikum Pak Meca. Iya. Ini lagi baca-baca ulang ini halaman satunya Tribun besok. Mencari siapa tahu ada salah ketiknya toh. Iya. Jadi besok ini Pak Meca. Iya. Tribun Timur edisi Rabu. 19 Mei 2021 adalah tentang sidang perdana Agung Sucipto alias Anggu. Wih, tunggu-tunggu sekali itu. Kontraktor asal Bulukumba yang menjadi terdakwa kasus suap proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Nah, suap inilah yang juga menjerat Gubernur Sulsel nonaktif Pak Nurdin Abdullah Iya. sebagai tersangka. Tapi kan Pak Nurdin belum disidang, jadi statusnya masih tersangka kan, belum terdakwa. Siang ini yang sudah terdakwa. Tapi tadi sidang perdananya itu Anggu tidak hadir, dia secara virtual. Jadi ini sidang perdana ini konsepnya luring dan luar jaringan dan daring dalam jaringan. Jadi luar jaringan itu atau bertemu di ruang sidang itu hanya diadili oleh hakim, penuntut umum dan jaksanya. Bukan penuntut, pengacara dan jaksa. Pengacaranya Pak Anggu ini menggunakan 3 jaksa senior serta pengacaranya Pak Anggu ini adalah M. Nursal namanya. Dia mantan presiden BEM Fakultas Hukum Unhas. Kemudian dia itu dari mantan pengacaranya LBH toh? Iya. Selain Nursal, Anggu juga didampingi oleh Abdalis dan Ardianto. Semua rata-rata anak alumni UNAS ini anak 2012, angkatan 2012. Mereka semua berada di bawah bendera Laufilm Kalinta & Co. Begitu pemecah. Anggu ini. Jadi yang dibacakan dakwaan yang dibacakan Anggu tadi itu hanya 22 halaman pemecah. Hanya setebalnya itu hanya 20 halaman toh. Jadi jaksa penuntut umumnya Yasri Anwar Yoyo bergantian membacakan dakwaan itu di depan majelis hakim yang diketuai Pak Ibrahim Palino. JPU mendakwa Anggu melakukan praktek suap terhadap Gubernur Sulsel nonaktif dan Nurdin Abdullah dan Sekretaris PUPR Sulsel Pak Idi Rahmat. Alasan suap itu menurut Anggu sesuai dakwaannya adalah agar dipilih untuk menggarap proyek di Sulsel tahun 2021. Tapi Anggu ini kan sudah sejak tahun-tahun sebelumnya saya rasa sudah sering mengerjakan proyeknya Pemprov Sulsel. Menurut JPU dalam dakwaannya, suap pertama dilakukan Anggu di gubernuran, ya. Nilainya $150 Singapura. Berapa itu $150.000 Singapura? Banyak-banyak di. Banyak-banyak. Kalau dibelikan garam itu deh. 1,5 M. Iya. Kemudian suap kedua sebesar 2,5 miliar. Itulah yang di OTT sama KPK. Waktu tanggal berapa itu? Sehari setelah pelantikan itu kayak bupati wali kota terpilih. Atas perbuatan tersebut jaksa mengancam Anggu dengan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, setelah pembacaan dakwaan ini pemecah, Hakim Ibrahim Palino, hakim ketua, menanyakan kepada terdakwa dan kuasa hukumnya, apakah Anda ingin mengajukan eksepsi atau pembelaan itu eksepsi ya?
pembelaan. Tapi ditolak oleh pengacara, sehingga berakhirlah sidang, ya kan? Sendiri dia bilang iya kami akan bacakan, ya akan panjang sidang, tapi karena dia tidak akan membacakan eksepsi, ya sudah langsung sidang berakhir. Eksepsi itu apa ya? Keberatannya terdakwa terhadap tuntutan dakwaan dari jaksa. Iya. Nah, sidang kedua rencananya ini pemecah akan digelar hari Kamis 27 Mei dengan pemeriksaan saksi-saksi. Biasanya itu sidang itu mulai menarik kalau mulai sidang saksi-saksi itu. Betul. Banyak nih hal-hal baru mungkin yang terungkap atau saling bantah antar saksi. Kan mestinya, tapi ini mestinya sidang keduanya ini agendanya tanggal 25 Mei, tapi karena salah satu hakimnya cuti jadi diundur ke 27 Mei. Ya, begitu kira-kira pemecah. Iya. Itu untuk halaman 1. Tapi Tribun ini pemecah yang dimuat tribuntimur.com. Ada 2 berita menarik di Makassar pemecah. Apa itu? Tentang yang pertama itu kita breaking news tadi itu penculikan anak. Tidak deh. Masa? Jadi gimana itu? Kalau saya tidak salah ingat, ini adalah kasus kedua penculik itu, ya kan? Mendatangi anak yang sedang bermain, ngasih duit kan, terus aja jalan naik motornya kan. Nah, kemudian targetnya itu bukan menculik ini anak sebenarnya pemecah. Apa aja pada? Tapi ingin mencuri di warung, di toko, dengan menjadikan anak ini sebagai jaminan gitu loh. Jadi kasus yang tadi itu, setelah dia mengambil si anak itu di rumah, bermain di sekitar rumahnya di Jalan Bumi Karsa di daerah Panakukang sana pemecah. Iya. Kalau saya tidak salah kelurahan Masale. Dia bawa jauh sampai di Jalan Pelita, ya lumayan jauh lah kan dari Masale ke Pelita itu. Sampai di salah satu warung, sepertinya agen LPG deh. Iya. Dia pura-pura balik-balik mau beli tabung. Lalu mau beli tabung 4 biji. Iya. Tabung 3 kilo tuh. Kan tidak mungkin dia bawa tabung 12 kilo pakai motor, 4 tabung. Terus dia bilang dia membeli tabung 4 biji. Balik-balik bilang, "Wih, lu bawa uang." Iya. Balik-balik sama yang punya toko. Jadi bilang, "Anu mau dulu, Pak. Kasih tinggal dulu di sini anakku. Saya pulang ambil uang." Iya. Nah, lari mi. Pergi mi. Tapi sebenarnya penjual ini curiga gitu. Nah tahan dia bilang enggak boleh. Tapi langsung pergi. Pas pergi tuh orang itu anak-anak nangis tuh orang ditanya, ternyata dia jonda kenal, ternyata anak diculik. Waduh. Beberapa waktu lalu itu pernah terjadi juga kalau tidak salah kasus seperti ini. Dan bisa jadi orang yang sama ya. Betul. Bisa jadi orang yang sama. Dan ini Jatanras Polrestabes Makassar sementara buru pelaku ini harus diungkap ini. Betul. Gitu pemecah. Saya kira itu je barangkali pemecah. Iya, Terima Pak. kasih Muah. Ya. Katiang. Serius tak? Apa itu yang terjadi? Jadi ya ini sementara menyelesaikan laporan persiapan PS Makassar untuk Liga 1 2021 kan rencana dari PSSI Liga 1 musim ini digelar 3 Juli. 3 Juli. Jadi kurang dari 2 bulan lagi akan dapat izin. Iya. Terkait itu skuad Bu Eja belum menentukan kapan latihan, padahal sebelumnya sudah direncanakan setelah bulan puasa, setelah Lebaran akan kembali berkumpul dengan satu syarat, kepastian izin Liga 1 2021 itu sudah dipegang oleh PSSI, tapi kan sampai sekarang belum. Iya. Dan itu salah satu jadi alasan
PSM belum juga menggelar latihan, sekaligus menunggu arahan dari manajemen. Iya. Manajemen sementara melakukan rapat di jajaran manajemen untuk kesiapan kompetisi musim ini. Karena kan tidak ada home base apa dan segala macamnya. Itu mungkin jadi sembari menunggu kejelasan dari PSSI dengan PT Liga. Iya. Ya sabar-sabar dikit dulu toh. Latihannya PSM ya melihat situasi dari pusat lah, dari PSSI lah. Iya. Kalau PSSI sudah iakan, PSM kemungkinan akan segera berkumpul kembali. Begitu. Terus masih apa lagi? Ini kan ada 2 pemain PSM yang gabung timnas Iya. untuk persiapan kualifikasi di mana lagi? Dubai. Uni Emirat Arab. Semua timnas termasuk kedua pemain PSM Yakob Sayuri dan Nur Hidayat itu sudah ada di sana. Di Dubai? Di Dubai. Kita tahu. Oh iya, karena dulu kita ya ini tahu. Masih masuk deh. Bebas nih. Dan akan reunian dengan Opa Asnawi. Dende. Dari Korea, dari Korsel, Korea Selatan langsung gabung ke Dubai. Nggak sempat ke Indonesia. Langsung jadi ke sana. Beberapa pemain senior PSM termasuk Kapten Zulkifli Syukur berharap para pemain muda utamanya dari PSM ini bisa memberikan lah yang terbaik toh. Betul. Apalagi ini membawa nama negara. Kasih lihat tuh Pace Musiri. Kasih lihat Pace kah? Ini perwakilan ini mewakili Sulawesi Selatan. Jadi itu pesannya, apalagi kan Zulkifli juga sempat bermain di timnas. Iya. Dia punya ekspektasi lebih bahwa di skuad Sintayong sekarang ini timnas senior itu yang diisi dengan pemain-pemain muda bisa lebih baik dari skuad timnas sebelumnya. Iya tahu Pak. Mungkin untuk PSM toh karena dari ke liga itu mah dulu. Iya deh. Terus apalagi Dan lain tuh kampus ya. untuk halaman kampus ya ini di tengah situasi sulit ini. Beberapa kampus, salah satunya ini Politeknik Pariwisata Negeri Makassar. Iya. Tekpar mengucurkan beasiswa. Besarannya itu 1,9 miliar. Ini dikucurkan itu untuk tahun ini. Jadi sebanyak 265 mahasiswa dari 8 prodi D3 dan D4 itu bakal dapat ini beasiswa. Syaratnya? Nah, syaratnya berprestasi, terus yang prasejahtera, kurang mampu, dan yang terdampak COVID. Iya betul tahu. Jadi ya ini salah satu contoh yang baik bahwa pendidikan apalagi perguruan tinggi sekarang kan di tengah COVID kan banyak orang tuanya teman-teman mahasiswa ini terdampak secara ekonomi. Betul. Pihak kampus memberikan bantuan. Itu tadi penandatanganannya tadi itu penandatanganan sekaligus penyerahan secara simbolis di Hotel Gerindra. Terus ada juga ini kan masih suasana lebaran. Iya. Politeknik Ati Makassar, Akademi Teknik Industri Makassar gelar halal halal. Semua jajarannya tadi diharapkan setelah lebaran ini semua kembali bekerja keras, kembali menjalankan aktivitas meskipun masih pandemi kan. Tetap harus semangat. Ininya tadi direkturnya. Dan yang terakhir ada pesan dari rektor
Universitas Muslim Indonesia, Pak Prof. Basri Moding, terkait kenangannya dengan almarhum Andre Gurunta Sanusi Bagio, bahwa ternyata Pak Kiai ini pernah mengajar di UMI juga. Jadi UMI Makassar yang merasa kehilangan bahwa perkembangan UMI sekarang menjadi salah satu kampus swasta terbesar di Indonesia Timur. Iya. Itu tak terlepas dari sumbangsinya dari Andre Gurunta. Iya. Itu mungkin terbenar. Ya, kita. Ya. Kenapa sedih? Enak minta ini kalau jam-jam begini tidur itu kan. Ngantuk sudah makan ayam bakar. Ngantuk ini gara-gara makan ayam bakar. Satu. Cari itu benar sini dari daerah di Sulawesi Barat, tepatnya di Polman. Itu kan sekarang itu masih dilarang orang melintasi perbatasan. Iya. Diperpanjang setelah berakhir kemarin 17 diperpanjang lagi sepekan lagi lah. Ternyata menurut pengakuan sopir jurusan Parepare Sulbar, ada jalur tikus bisa dilewati di Sulbar tanpa Mantap lah kau. melewati. Nah, cuma ini terungkap jadi masalah karena di jalur tikus itu dijaga juga sama petugas, oknum polisi kata sopir ini. Iya. Sopir bisa lewat bayar 100.000. Jadi Begitu. Jadi si sopir ini mengakui gitu. Jadi sementara Polda Sulbar atau Polres Polman yang dikonfirmasi ini langsung katanya akan meng-cross check ini apakah benar memang ada anggotanya di sana. Tapi kan ini kan masih pengakuan sopir. Tapi si sopir ini yakin ya memang oknum polisi. Dia kabarnya bekerja sama warga di perbatasan jalur tikus itu. Nah, jadi kalau mau lewat bayar 100.000 tanpa dicek identitas dan sebagainya bisa lewat. Jadi ini jadi pungli ceritanya. Jadi ini polisi akan cek ini apakah memang benar ada atau tidak. Berkat aduan si sopir ini atas kabupaten. Kemudian kita beralih ke Wajo. Ini sekarang danau tempe meluap lagi. Kayak keluar ke buaya ya lah. Setiap tahun kan kalau musim hujan ini danau tempe memang selalu meluap. Yang efeknya ini warga yang tinggal di pesisir danau itu kebanjiran. Betul. Kecamatan Tempe itu sekarang itu ada 5 kelurahan di sana kebanjiran. Ada lebih dari 1.000 rumah, 1.000 kepala keluarga dan 6.000-an warga terdampak banjir. Tapi tidak sampai mengungsi, bukan banjir yang memaksa harus mengungsi, cuma di kolong-kolong rumahnya orang di sana kan yang rata-rata rumah panggung itu terendam semua membawanya, jadi aktivitas masyarakat terganggu seperti biasanya. Bukan cuma rumah, tempat ibadah, kemudian kantor pemerintahan, kantor lurah, kantor desa itu tergenang semua. Jadi ternak aku dong. Iya, jadi tidak ada pelayanan seperti itu di tempat ibadah pun kayak masjid itu bisa. Nah sekarang itu yang dibutuhkan warga sekarang di sana itu bambu. Apa sih itu? Ini bambu warga mau pakai untuk bikin jembatan penghubung begitu. Oh. Jadi dibikin kayak di atas air begitu. Iya, kayak rakit deh. Iya, kayak rakit begitu karena hampir 5 kelurahan ini terendam khususnya di pinggir itu. Jadi butuh jembatan atau biasanya yang sekarang itu warga pakai perahu sebenarnya, ada perahu memang yang sudah dari dulu siapkan karena kan tahunan. Warga sudah tak hafal kalau bulan-bulan begini pasti kita terendam ini air luapannya danau tempe, makanya ini mau dicari solusinya jangan tiap tahun begitu deh. Solusinya sebenarnya ya nggak bisa kan, tempatnya memang air di situ. Di pinggir danau. Kalau hujan sedikit air meluap pasti naik ke situ, air mau lari kemana? Betul. Solusinya ya kalau bisa pindah dari situ. Tapi kan warga kan sudah lama tinggal di sini. Susah. Warga juga kalau bantuan lain itu sih paling tidak warga butuh itu katanya. Ya. Bambu atau apa peralatan supaya kita aktivitas terganggu karena warga sebenarnya aman-aman saja di rumah ini karena kan airnya juga tidak mengalir deras bagaimana cuma meluap. Kemudian dari apalagi ini di Toraja juga ada
longsor tadi di sana ada 50 kepala keluarga terisolir di Toraja itu, di tepatnya itu di desa Dusun Talang, desa Salusopai. Biasa sebenarnya kalau longsor di Toraja itu hal biasa. Tadi juga sudah diturunkan tim termasuk alat berat untuk membuka jalan supaya bisa masuk. Nah, terakhir dari Sinjai ini kan lagi ngetrennya itu budidaya porang. Apa itu? Itu ya, semacam dulu itu kayak apa namanya, tanam-tanaman liar jadi kebun. Nah, tapi belakangan ternyata berguna, umbinya bisa jadi bernilai jual. Porang namanya. Porang, populer. Di Sinjai itu lagi populer sekali sekarang. Dulu kenapa populer? Karena dulu harganya mahal. Per kilonya itu bisa sampai 9 atau 10 ribu per kilo. Padahal satu porang itu besar, berat. Apalagi kalau ada di kebun tak luas. Nah, sekarang yang menjadi masalah harganya jatuh sekali, anjlok. Hampir 50% lebih harganya dari harga pertamanya. Makanya sekarang petani mengeluh, sudah tanam banyak ini. Iya tahu. Sudah keluar banyak modal, tiba-tiba harganya jatuh sekali, anjlok. Iya deh. Tadi dikeluhkan sekarang. Mungkin faktornya juga karena semakin banyak orang tanam. Dulu kan masih sedikit. Dulu cuma beberapa petani, jadi orang cari. Sekarang semakin banyak yang tanam. Suplai juga semakin banyak, ya enggak harga turun. Kita tentunya sebagai petani, kita dukung petani, semoga harganya bisa mahal lagi supaya petani sejahtera. Betul. Bukan cuma petani porang, pokoknya semua jenis petani lah. Itu. Pokoknya petani harus lebih sejahtera. Pak Menteri. Iya, Pak Menteri tugas tuh. Tabet tahu. Pak Menteri benar sudah kayak. Iya, oke. Oh, kakak Asis. Ipon, Apa dibikin itu? putar lagi pon. Oh iya, Sudah ini cerita ini. Yang besok ini. Ini pon. Bukit Baruga terapkan konsep green living. Bukit Baruga terapkan Konsep green. green. Wih, Berarti asri nanti di sana deh. Atau dari dulu Dari Pika? dulu minta di sana. Berarti sejuk memang di sana deh. Sejuk. Di mana ke itu? Kayaknya dia ini. Oh iya. Yang apa lagi itu kemarin ada seluncuran-seluncuran aku bilang kemarin. Bugis Waterpark tahuan bilang kakak Imam. Iya. Baru apa lagi? Jarak tempuh beli mobil begini. Apakah itu? Mobil apa itu? Apa nih, Kona elektrik itu yang tidak ada bensinnya, apa namanya itu yang Mobil mobil baru, listrik. tapi mahal, makanya biar disebut nggak tahu ditahu. Editor sudah tahu listrik. Mahal duduk ki. Ada itu manajer itu Korlip seperti kakak Iman itu, itu tahu. Itu mobil-mobil di cas-cas itu. Ini Fundin. Itu 3,5 kilometer ini baru dicas Kak Imam. Berapa? 3 kilometer, 305 kilo. Berarti sampai di mana ini Kak Imam? Palopo. Palopo Baru dicas. Ini sampai di Palopo baru dicas. Bagus. Iya, jadi kalau mobil dipakai mobil penumpang ini sampai di sana bilang tunggu dulu di kucaski dulu. Jadi ini mobil listrik pertamanya Hyundai. Iya, ada tahu. Iya, yang masih Indonesia. Iya, ada. Kemudian ini lagi Bang. Ray. Mage Ray. Pas Sadik ini. Teman Sama. itu. Oh, teman teh. Iya. Saya tinggal di perumahannya. Bilang Ki, masih cicil Kika. Belum selesai. Minta Gratis Kak kalau saya. Bilang bagi situ bilang temannya Itu Ki. pacu realisasi KPR tahu. Iya tahu. Bagus ini menengah ke bawah. Kemudian apa ini? Selama pameran di Malko lakukan ini, BS Alam ini sukses pasarkan 7 unit rumah. Jago bantuan tuh. Ini COVID ini masih ada yang orang beli rumah. Sini properti deh. Besok kita mau baca ini. Iya, politik mah deh. Ekonomi besok tompi deh. Iya, Politik mau dulu. Kalau politik ini, tahu ini Indonesia ini serius ini Indonesia. Mulai 2019 kemarin sama 2021 2020 selalu berikan bantuan ke pengungsi Palestina. Itu. Di sekarang segera ini diseluruhkan lagi 500.000 US dollar. Berapa nih terus? Ini banyak-banyak itu kalau 500.000 US dollar.
Kalau untuk untuk update-nya kemarin itu Israel ini masih bom terus jalur Gaza. Terakhir kemarin yang itu yang agak-agak besar itu lab COVID dia bom. Satu-satunya. Besok tuh dibaca deh. Ini anggota komisi DPRD susah menggelar rapat besok semua api deh. Dadah bagi dulu. Dadah.